Mas Bro, yang lo baca tidak ada sama sekali eh, dari kedua pasangan ini ya, baik dari hati Arhan, baik dari hati Aziza, dua-duanya sama-sama Nggak kayak gitu. tidak ada niat ini dan itu. Nggak ada. Sama-sama Nggak ada. cinta, sama-sama sayang. Ya. Kalaupun itu terjadi, itu murni pengaruh orang ya, yang pasti yang mau menjerumuskan, ya, yang ingin memisahkan mereka, memisahkan, menghancurkan. Karena itu tuh iri dan dengki, karena kepentingan sih maksudnya itu. Apalagi kan pemain sepak. Nah itu berpengaruh ya. Iya, Arhan kan salah satu pemain sepak bola Indonesia. Menciptakan citra buruk gitu. Terus gini aja, logikanya sederhana aja. Si Aziza itu kan yang banyak salah, yang banyak dihujat kan Aziza kan. Iya. Seakan-akan dia yang paling salah kan gitu ya. Pokoknya nggak ada baiknya. Nggak ada baiknya. Tapi logikanya gini aja deh. Aziza itu kan dari keluarga yang menengah ke atas menurutku. Artinya kan bukan orang sembarangan secara kehidupan. Secara personal dia orang yang terkenal. Satu. Yang kedua, suaminya itu salah satu pemain sepak bola terkenal. Kalaupun itu terjadi, tidak akan mungkin sekejam itu dan digembar-gemborkan dan agar diketahui, agar jadi, nggak mungkin lah. Logika aja. Jadi benar-benar ini gosip beredar gitu, hakiki. Iya. Jadi aku tidak, menurutku siapapun yang memberitakan itu keterlaluan menurutku. Karena aku tidak melihat bahwa kepribadian Aziza itu sekejam itu, sejahat itu. Aku tidak melihat itu, tidak merasakan itu gitu. Nih, biar terutama kan sedang membawa nama besar Indonesia kan, Arhan. Jadi salah satu yang membawa. Satunya ya. Jadi akhirnya dibikin berita ini dan itu untuk mengganggu konsentrasi, untuk menjatuhkan nama. Ya sesuatu yang jelek dan diberitakan kan kalau bukan untuk menjatuhkan apa? Kalaupun itu jelek, buat selesaikan supaya jangan jelek. Itu kalau yang benar. Kalau diberitakan kan tujuan utamanya itu untuk menjatuhkan. Jadi siapapun yang melakukan itu ya tujuannya itu menjatuhkan aja menurutku. Ya lihatlah wajah Aziza tuh. Kelihatan apa dia dari wajahnya tuh terlihat sekejam itu, sejahat itu. Lihat juga wajahnya Arhan. Bener kok enggak lah mereka tuh. Jadi apa yang terjadi saat ini menurutku berita ajaib. Di era modern. Kalau lo bilang apa, zaman jahiliyah modern. Jahiliyah modern. Jadi terlihat intelek, elegan, bungkusnya. Padahal isinya jahiliyah. Ngeri sekali. Ngeri, hati-hati kalian. Apalagi kita public figure. Public figure tuh mesti hati-hati. Jadi mikir dulu lah kalau mau jadi public figure. Karena kalau sekarang ini ya. Ya iyalah. Aku tidak benar-benar tidak merasakan bahwa si Aziza itu sejahat itu, si Arhan itu sejahat itu. Enggak kan mungkin mereka nggak punya rasa malu. Mereka orang-orang yang hidupnya mumpuni gitu. Apalagi yang dicari? Nama udah besar, suami atau istri yang keren, perekonomian mumpuni. Terus ada berita gini. Terus yang dibahas perselingkuhannya aja, bukan sebabnya.
Kalau bukan untuk menjatuhkan, jadi maksudku gini, dalam menyimpulkan tiap-tiap yang kita dengar dan lihat tuh, mbok dengan pikiran waras gitu lah, mbok dengan pikiran yang benar gitu. Aku tidak melihat bahwa Aziza itu seperti itu, senakal itu ibaratnya tuh, sejahat itu gitu. Aku enggak percaya. Walau aku tidak kenal dia, tapi aku merasakan bahwa dia tidak seperti itu menurutku. Arhan pun begitu. Tujuan aku cerita ini bukan untuk membela satu. Tapi itulah kebenarannya. Iya, itu yang aku rasakan. Suatu hari nanti akan terlihat gitu kebenarannya. Jadi menurutku ini cuma untuk menjatuhkan aja, baik secara personal maupun secara nama besar gitu. Biasa itu resiko orang keren ya. Jadi kalau bahasa orang intelek tuh konspirasi. Asik. Konspirasi, adu domba gitu ya. Kalau bahasa kampungnya ya. Iya. Domba. Ya lo kan bisa berpikir. Lihat wajah Aziza tuh. Iya. Kan kita bisa merasakan orang-orang yang yang sesuai melakukan itu dan yang tidak sesuai gitu. Lihat wajah Arhan. Kita kan bisa melihat, bisa merasakan bahwa orang ini sesuai deh kalau melakukan itu. Iya, betul. Orang ini tidak sesuai deh gitu. Kebetulan mereka sama-sama selebriti, si Arhan timnas pula, yang dia salah satu yang membawa nama besar timnas gitu. Jadi menurutku murni untuk ngejatuhin aja. Satu sama lain. Kalaupun itu terjadi benar, yang mbok tutupi, bahaslah secara pribadi aja, jangan digembar-gemborkan, karena akan berefek kemana-mana, kan gitu. Anggap saja itu benar-benar terjadi, anggap saja seperti itu. Iya, bicarakanlah secara orang yang elegan lah, secara orang yang intelek lah. Karena ini kan kalau digembar-gemborkan berefek kemana-mana. Nama baik timnas gitu. Betul. Nama baik Indonesia. Ujungnya ke situ. Iya kan? Itu sih ujungnya ke situ. Nah, kenapa begitu gencar perselingkuhan? Ya kalau bahas orang berselingkuh. Kan kalau di film-film nih ya, Mas. Kalau di film-film, misalkan nih lakinya nih seseorang yang penting kan, sangat penting untuk menyentuh dan ngusik ke laki-lakinya, nggak kena gitu kan, nggak kena. Akhirnya orang-orang di sekitarnya. Ya kan semua malapetaka itu kan berasal awalnya dari gosip. Iya. Dari mulut kita yang nggak ada remnya gitu. Atau dari mulut kita yang jahat. Kalau zaman dulu perang pakai senjata. Kalau ini perang pakai mulut. Perang pakai mulut. Pakai gosip. Nancepnya langsung ke hati iya. gitu. Kalau dulu ditembak dor. Kalau sekarang nancepnya ke hati. Iya, nggak ditembak lumpuh. Nggak gitu. ditembak tapi begini lesu. Iya. Aku tidak melihat. Coba lah. Lo terutama yang bikin narasi kan, mencari tahu tentang Aziza gitu. Iya, mencari tahu tentang Arhan, ada mental ke sana enggak sih? Aku lihat dari media sosialnya aja ya, dari media sosialnya, dari apa yang diupload gitu. Oh ya, nih Aziza itu perempuan yang menarik ya. Ya pokoknya pengen lihat aja. Dan dia penampilannya natural, tidak berlebihan. Iya. Nggak yang ngikutin zaman modern sekarang ini harus treatment ini itu, padahal dia orang yang berduit, yang bisa melakukan apa aja gitu, tapi enggak, dari tampilannya dia natural gitu. Cantiknya natural, pokoknya terserah. Terus kalau dari Arhannya sendiri nih, kacamata gua ya yang liatnya kayak orang kebanyakan, nggak kayak lo Mas Bro. Kalau dari Arhan sendiri ya dia berprestasi, sudah apapun yang diupload itu tentang bola. Iya. Dan tentang Aziza normal-normal saja. Terus gini, kalaupun misalkan benar perselingkuhan itu terjadi, gembar-gembor ya bahas perselingkuhan yang lain ya. Jangan yang ini aja disibukkan.
ya. Itu saranku. Kalau memang niatnya itu supaya jangan ada berselingkuh lagi untuk kebaikan umat manusia. Banyak yang berselingkuh yang lain. Kenapa harus mereka berdua yang digembor-gemborkan kalau bukan karena tujuan? Jadi banyak yang katanya membela kebenaran ternyata untuk dibenarkan. Nah, gitu. Gitu. Itu dia ya. Kan salah satu cara tercepat untuk ngetop dengan menceritakan kejelekan orang lain. Lagi ada kabar apa? Kabar ini. Sudut pandang kan lama naiknya. Lama banget, bukan lagi. Karena lurus ya gitu. Ampun, bukan lagi. Yang Coba mengapresiasi pun dikit. Coba kalau kau pakaian seksi sambil jadi host sudut pandang, pasti banyak. Lo juga ya. Iya, gitu. Kalau aku ceritain jelek-jeleknya aja gitu. Ya, buka aibnya. Ya, Bu, gitu. bukan Karena lagi. lo kasih tahu tuh kan jelek-jeleknya. Ini kan lagi ngomongin jelek-jeleknya Aziza kan harusnya lo Dia enggak jelek. membaca ya, melihat jelek-jeleknya aja gitu. Dia orangnya Gini. Kita yang nggak punya karunia setajam Mas Bro aja ya, kita yang nggak punya karunia itu kadang-kadang suka berlebihan gitu. Hanya tahu setitik ditambahin tuh titik koma tanda seru ya, tanda bintang segala macam gitu. Sedangkan lo Ferry Cowboy ini dititipkan karunia Tuhan untuk bisa membaca. Jadi nggak usah tahu orangnya, nggak usah ketemu, tuh sudah tahu cerita hidup orang itu dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, sudah pasti tahu buruknya di sini, bagusnya di sini kan. Itu pun tidak komentar gitu, karena kalau jelek semua orang ada jeleknya. Iyalah. Gitu. Aku yakin jamin 100% dari semua yang mengkritik itu kupastikan pasti ada salah satu yang berselingkuh atau yang lebih jahat lagi. Nah, jadi aku berdoa buat yang suka mencari-cari kejelekan orang lain, biar nanti dia berurusan langsung dengan Tuhan aja. Kayak paling bersih aja yang nilai-nilai itu. Kayak dia paling lurus gitu.